Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga semangat untuk menjalani hari-hari pertama sekolah di sekolah yang baru, di tingkatan yang baru, dengan teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, guru-guru baru. Semoga kalian bisa beradaptasi melalui kegiatan MPLS ini, kalian bisa beradaptasi dengan baik dan juga kalian bisa merasa betah atau nyaman di sekolah yang baru ini, sehingga tentunya akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar kalian ke depannya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Saputra, biasa dipanggil Pak Diki. Kalau nanti di kelas kita mungkin bisa bertemu di pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kelas 7 biasanya ketemunya sama saya. Semoga kita bisa bertemu. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk memberikan materi tentang pengembangan spiritual di sekolah. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol dulu nih sama anak-anak, sedikit memberi masukan bahwasanya di tengah pandemi yang belum selesai ini, kita harus tetap menaati protokol kesehatan yang pasti mungkin kalian sudah sampai hafal di luar kepala apa aja itu protokol kesehatan. Dan yang sudah memiliki kesempatan untuk divaksinasi, semoga cepat-cepatlah diambil, karena dengan vaksin bisa membuat tubuh kita semakin kuat, tidak menutup kemungkinan untuk tetap tertular, tetapi apabila sudah vaksin tentunya tubuh kita lebih siap untuk menghadapi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Rasanya memang masih agak canggung ya di pertemuan pertama dengan orang baru, hanya bisa bertatap muka lewat layar, tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Tapi ya karena keadaan, kita tetap harus selalu syukuri. Kita harus bisa saling menjaga agar baik saya maupun anak-anak di rumah tetap selalu sehat. Kita menjaga untuk tidak saling bertemu terlebih dahulu sampai keadaan yang stabil. Oke, kita mulai masuk ya ke materi pengembangan spiritual di sekolah. Anak-anak kalau bahas atau dengar kata spiritual tuh biasanya ingatnya apa sih? Kalau saya sih biasanya kalau dengar kata spiritual tuh pasti hubungannya sama nilai-nilai agama, ya kan? Terus sama prinsip-prinsip agama. Ya pokoknya intinya tentang hubungan kita dengan Allah atau dengan Tuhan kita lah. Next, sebenarnya hanya ada 3 poin utama dalam masalah pengembangan ini yang akan saya coba paparkan atau jelaskan ke teman-teman. Yang pertama itu, apa sih kecerdasan spiritual? Kan tadi sudah bahas, biasanya spiritual itu berkaitan dengan apa sih? Ya berkaitan dengan keagamaan atau hubungan kita dengan Tuhan atau dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan manusia yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhannya. Asumsinya kalau orang sudah bisa berhubungan baik dengan Tuhannya, maka bisa dipastikan hubungan dengan manusia juga baik. Dan juga si kecerdasan spiritual ini memang diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelijen atau intelektual dan juga kecerdasan emosional. Maksudnya gimana, Pak? Gitu kan? Mungkin anak-anak sering lihat di televisi, di berita-berita, ada aja kasus-kasus korupsi baik dari orang-orang yang
memiliki ilmu yang cukup tinggi, ya kan? Para menteri kita ada yang korupsi, kepala daerah ada yang korupsi. Mereka memiliki kecerdasan intelijen atau intelektual yang baik, tapi kecerdasan spiritualnya kurang. Mereka tidak sadar bahwasanya hal-hal yang dilakukan itu melanggar aturan. Dan juga mungkin anak-anak sering lihat orang-orang yang mereka pintar tapi emosional. Nah, itu pula kenapa si kecerdasan spiritual ini dijadikan semacam inti dari segala macam kecerdasan yang ada dalam diri kalian. Dan si kecerdasan spiritual ini juga banyak sih sebenarnya kalau kita mau tarik pengertiannya banyak. Bisa juga diartikan sebagai kemampuan kita sebagai manusia menerima keadaan. Contohnya ya sekarang menerima keadaan bahwasanya masih belum bisa kita seperti normal kembali, masih banyak hal-hal yang harus kita taati. Tapi kita juga yakin bahwasanya setelah ini pasti ada sesuatu yang baik gitu. Di balik semua ini pasti ada sesuatu yang baik. Jadi kita memang harus bisa melihat apapun dalam hidup kita itu pasti ada maknanya atau ada faedahnya. Kurang lebih seperti itu kalau kita mau mengartikan atau memahami apa sih kecerdasan spiritual itu. Selanjutnya kita masuk ke ini ada potongan ayat nih. Kenapa ada potongan ayat? Seperti yang tadi saya bilang, kita harus bisa memaknai atau mengambil makna dalam segala hal, baik bagi diri kita ataupun buruk. Baik ataupun buruk. Kenapa? Karena Allah sudah bilang tuh dalam surat Fussilat ayat 34. Kalian bisa baca artinya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi kalau teman-teman atau anak-anak sekalian sudah berbuat baik nih, tapi kita mendapat perbuatan yang kurang baik dari orang tersebut, balasannya ya itu sudah menjadi urusan dia sama Allah. Teman-teman tetap harus berbuat baik. Karena janji Allah itu jelas. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Seperti itu poinnya dari Quran surat Fussilat ayat 34 ini. Misalkan ada yang kalian sudah baik sama orang tapi ternyata kalian dijahatin, itu kalian sudah tidak usah membalasnya dengan kejahatan lagi, ikhlas, maafkan. Insya Allah nanti juga pada akhirnya Allah yang akan menggerakkan hati orang tersebut untuk menjadi baik lagi ke kita. Makanya disitu dibilang antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi itu janjinya Allah tuh, karena Allah ya bisa maha membolak-balikkan hati manusia. Jadi kalau ada apa-apa, teman-teman nggak perlu jahat balas jahat, itu nggak akan selesai. Sampai sini semoga paham ya. Ada gambar es krim. Kenapa sih kecerdasan spiritual itu penting? Nah, setelah kalian udah tahu apa itu kecerdasan spiritual, selanjutnya ada kenapa, ya kan? Ada gambar orang sedang menatap jalan panjang. Ya, itulah perjalanan kalian masih panjang. Ke depan itu perjalanan kalian masih panjang. Jadi kenapa sih kecerdasan spiritual itu penting? Ada 3. Kenapa dia itu penting? Yang pertama tuh supaya
kita punya tujuan. Kita harus punya tujuan tentunya. Saat kalian gak punya tujuan, tentunya ngejalanin segala hal akan merasa terpaksa. Tentunya itu. Jadi kalian harus punya tujuan. Misalkan kalian mau mendapat nilai yang bagus, ya tentunya harus belajar. Nyambung tuh jadi tuh. Yang pertama kita harus punya tujuan. Dan biar tahu kita itu diturunkan di dunia ini memiliki tujuan. Setelah kita udah memiliki tujuan, yang kedua supaya kita bisa tahu apa yang perlu disiapkan untuk mencapai tujuan itu. Karena perjalanan kalian ke depan itu ya mungkin gak selalu mulus. Ada aja kerikil-kerikil kecil yang mungkin kalian hadapi. Dan juga yang terakhir, kenapa penting kecerdasan spiritual itu adalah supaya bisa menghadapi masalah yang mungkin dihadapi. Kayak yang tadi saya bilang, namanya kalian. Contoh lah nih, kalian sekarang sekolah, baru masuk kelas 7. Nantinya ke depan kalian harus sudah punya gambaran mau jadi apa. Karena kalau kita lihat ke depan, generasi kalian lah yang mungkin akan menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Saat kalian dewasa, kalianlah yang dari sekarang nih, generasi kalian nih yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan. Baik ya, mungkin ada yang jadi gubernur, kepala daerah, kepala desa, atau jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin. Dan dipersiapkannya harus dari sekarang. Karena kalau kalian sudah bisa mempunyai goals atau tujuan dalam hidup tuh, kalian tahu, oh saya harus begini, oh saya harus begitu. Itulah pentingnya kita memiliki kecerdasan spiritual. Lanjut ya. Nah, ini ada sebuah kisah nih. Ini kisah tentang malaikat Jibril yang datang ke majelis. Jadi ada kisah ketika kami berada di majelis bersama Rasulullah. Pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Jadi dari kisah ini nih kita bisa mendapat faedah ada 5. Yang pertama itu anjuran untuk aktif menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu, apakah sekolah salah satu majelis ilmu? Iya. Karena di sekolah kita bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus saat hadir di majelis ilmu. Jadi, kalau kita hadir ke majelis ilmu, pakai pakaian yang bagus. Begitupun kalian nih, besok sekolah meskipun online, kalau misalkan ada guru yang melakukan Google Meet atau Zoom, kalian pakai seragam. Jangan pakai kaos. Kenapa demikian? Ya itu karena diajarkannya oleh malaikat aja saat bertemu Nabi, dia menyamar menjadi manusia yang memakai pakaian yang sangat bagus saat hadir di majelis ilmu. Masa kalian mau Google Meet sama guru-gurunya pakai kaos, kan kurang sopan juga dilihatnya. Terus yang ketiga tuh, murid mengambil posisi dekat guru. Kalau sekarang banyakan berebut duduk paling belakang. Padahal dianjurkannya untuk mengambil posisi dekat dengan guru. Bahkan itu di hadis tersebut dibilang
malaikat Jibril menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah. Dan memang sebaik-baiknya pengajaran ya memang harusnya bertatap muka. Maka kalau gurunya lagi ngajarin, anak-anak harus simak dengan baik. Jangan asik sendiri, jangan gabung Google Meet terus HP-nya ditinggal, kalian kemana, itu jangan. Terus yang keempat itu fokus dan konsentrasi dalam belajar. Jadi kalau dalam kisah ini tuh si malaikat Jibril meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Maksudnya di situ tuh mencontohkan sikap sempurna atau sikap nyaman dialah untuk menyimak penjelasan dari Nabi. Jadi kalian juga kalau gurunya lagi ngejelasin ya disimak dengan baik gitu. Terus yang terakhir, metode tanya jawab dalam mengajarkan ilmu. Jadi dari dulu tuh memang sudah ada metode tanya jawab. Cuman bedanya sekarang ada anak-anak yang aktif bertanya, ada anak-anak yang kurang aktif bertanya. Jadi saya himbau nih dari sekarang nih, dari awal, mumpung dari awal. Apapun kesulitan yang kalian hadapi, komunikasikan. Komunikasikan dengan guru kalian. Baik wali kelas, baik guru pelajarannya langsung mungkin. Komunikasikan aja. Karena saya yakin setiap apapun masalah yang kalian hadapi selama pengajaran, pasti ada jalan keluarnya atau solusinya. Jadi metode tanya jawab memang dari dulu tuh sudah populer dalam mengajarkan ilmu. Hanya saja sekarang mungkin anak-anaknya tidak semuanya berani dan bisa bertanya secara langsung. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke bagaimana mengembangkan kecerdasan spiritual. Nah, kuncinya ini ada 3. Sebenarnya kuncinya hanya ada 3. Yang pertama, komitmen. Komitmen itu apa ya bahasa lainnya? Janji kalian kepada Allah SWT. Tentunya untuk bertakwa pada Allah, menghindari hal-hal yang dilarang. Terus yang kedua itu konsisten. Jadi saat kalian sudah komitmen, kalian harus konsisten. Jadi yang sholatnya masih bolong-bolong, konsisten untuk sholat 5 waktu setiap hari. Yang masih jarang ngaji atau bahkan belum bisa baca Quran, belajar baca Quran dan konsisten belajar baca Qurannya. Komitmen sudah, konsisten sudah. Yang terakhir kuncinya adalah untuk mengembangkan si kecerdasan spiritual ini yaitu konsekuen. Konsekuen itu artinya tanggung jawab atas konsekuensi dari komitmen dan konsisten tadi. Misalnya nih, konsekuen tuh kayak kalau waktunya sholat ya kalian harus sholat, waktunya belajar ya kalian belajar, waktunya main ya main. Jangan waktu sholat, waktu belajar dipakai main, itu namanya kalian tidak konsekuen. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, program pengembangan spiritual di SMP Al-Muhajirin itu ada 2 yang sudah berjalan. Ada 2. Yang pertama yaitu tadarus virtual, yang kedua itu sholat duha. Kalau untuk tadarus virtual biasanya diadakan per kelas. Nanti setiap kelas di pagi hari sebelum mulai pelajaran akan mengadakan tadarus virtual melalui Google Meet. Biasanya didampingi wali kelas, guru BK dan guru agamanya biasanya. Kalau sholat duha ini biasanya kalian akan
suruh untuk sholat duha di rumah dan dikirimkan fotonya di grup kelas, biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk tadarus sepertinya kalian bisa mengikuti nanti saat berjalan. Sedangkan kalau sholat duha nih, mungkin belum banyak yang tahu tentang sholat duha, maka di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya saya mencoba menjelaskan tentang sholat duha, karena biasanya belum banyak yang menjalankan, jadi belum banyak yang tahu. Saya jelaskan terlebih dahulu, mumpung ini masih MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, termasuk program-program di dalamnya, salah satunya ya sholat duha. Baik, sholat duha ini ada 3 poin utama sih yang saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama ada keutamaannya, terus ada tata caranya, dan juga ada doa setelahnya. Untuk keutamaannya itu sebenarnya ada banyak, cuman saya tulis beberapa aja. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, mencegah penyakit. Yang ketiga, dibuatkan istana di surga. Siapa coba yang gak mau dibuatkan istana di surga? Yang keempat, melapangkan rezeki. Rezeki ini tidak selalu berupa materi, bisa dari kesehatan, panjang umur, dan banyak dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu yang saya bahas di sini, sedekah untuk seluruh tubuh. Jadi sholat duha ini sebagai bentuk sedekah untuk seluruh tubuh. Kalau untuk tata caranya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sholat wajib biasa. Paling hanya beda di niat tentunya, ya kan. Terus sama bacaan surat, lebih afdol rakaat pertama baca surat Asyam, rakaat kedua baca surat Al-Lail, tapi itu pun tidak wajib. Baca surat Ad-Duha juga bagus, tapi ya tidak wajib gitu. Maksudnya ya kalau kalian memang belum hafal, ya bisa baca surat yang kalian hafal aja seperti biasa. Dan istimewanya si sholat duha ini memiliki doa khusus. Nah, doa khusus ini dibaca setelah sholat. Jadi setelah selesai sholat, kalian membaca doa khusus. Dan untuk sholat duha ini minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, bahkan sampai 12 rakaat juga boleh. Tapi minimal ya 2 rakaat cukup. Nah, setelah itu saya kasih lihat nih ya doanya, doa setelah sholat duha. Nah, kalian bisa lihat di situ doa setelah sholat duha. Kalian bisa baca, Allahumma inna duha duhauka, wal baha bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Dan selanjutnya kalian bisa baca juga artinya, yang amat sangat luar biasa kalau kalian baca artinya. Jadi memang sholat sunnah duha ini salah satu sholat yang banyak manfaatnya. Maka di sekolah Al-Muhajir ini mencoba membiasakan kebiasaan baik, yaitu sholat duha setiap hari. Semoga dengan sholat duha membawa kebaikan ke anak-anak. Nah, kalian bisa lihat ya di layar bacaan doa setelah sholat duha dan juga artinya. Mungkin itu aja kesempatan kali ini. Saya memberi materinya cukup banyak, sekitar ada 10. Semoga bermanfaat dan semoga tidak puas. Kenapa semoga tidak puas? Karena kalau anak-anak tidak puas, tentunya anak-anak akan tetap belajar dan terus belajar sampai merasa puas. Makanya setiap saya memberi pengajaran, saya selalu bilang semoga tidak puas, supaya kalian tetap terus dan terus belajar. Terima kasih, thank you.
yang sudah menonton. Semoga sehat. Saya tutup. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Summasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.